ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على نبينا Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dengan rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul pada sore hari ini. Salawat beserta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, sahabat beliau dan orang-orang yang meniti jalan beliau hingga akhir zaman. Insya Allah Ta'ala sore hari ini kita akan mengadakan kajian Islam ilmiah yang diselenggarakan oleh Rumah Quran Online. Kajian tematik dengan tema menyambut awal Zulhijjah. Dan insya Allah akan dibimbing langsung oleh Al-Ustadz Andrianto Syamsuddin LC, Hafizahullah Ta'ala. Kepada Al-Ustadz dipersilakan untuk memulai kajian. Faliyatafadol Maskur. Baik, jazakallah khair. Bu Nadi, barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah bersyukur Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, karunia, hidayah. Dan bersyukur kita pada Allah akan nikmat waktu yang diberikan dan nikmat kita bisa belajar ya, menuntut ilmu ya, dan ini adalah di antara tanda kebaikan ketika Allah berikan kepada kita kesempatan untuk belajar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din." Siapa yang Allah inginkan untuk seseorang kebaikan, maka Allah mudahkan baginya untuk bisa memahami agama. Artinya Allah mudahkan baginya jalan untuk mempelajari ilmu agama. Maka di antara nikmat yang patut kita bersyukur adalah kita bisa belajar agama Islam dan memperdalam agama kita dan hadir di majelis ilmu. Ini adalah suatu hal yang harus kita terus ya perjuangkan ya, dan harus kita terus luangkan waktu kita untuk belajar. Baik hadirin kaum muslimin muslimat peserta kajian online pada sore hari ini. Ya, sebagaimana yang sudah diinfokan, insyaallah tema pembahasan kita pada sore hari ini yaitu berkenaan dengan persiapan kita menyambut bulan yang agung, bulan yang mulia, bulan Zulhijjah. Dan ini tentu di antara upaya kita untuk mempersiapkan ilmu ya sebelum beramal. Imam Bukhari menulis sebuah bab dalam kitab Sahih beliau ya, al-babu al-ilmu qabla al-qawli wal amal, yaitu berilmu sebelum berkata dan beramal. Dan tentu bulan Zulhijjah ini adalah suatu bulan yang banyak dilalaikan oleh kebanyakan orang ya. Dan tentu sebab kelalaian banyak faktor, tapi yang paling banyak penyebab itu adalah ketika banyak orang tidak mengetahui ya apa kemuliaan yang dimiliki bulan ini dan apa saja kelebihan dan keagungan yang ada di bulan Zulhijjah. Maka ini yang kita bahas insyaallah pada sore hari ini. Mudah-mudahan dengan itu kita berharap dengan ilmu yang kita miliki ya menambah semangat kita dalam beramal dan menambah ikhlas kita dalam beramal, dan tentu menambah kuantitas dan kualitas ibadah kita. Karena dengan ilmulah seseorang bisa bersemangat, dengan ilmulah seseorang bisa ya meningkatkan ibadah, dengan ilmulah seseorang bisa menambah iman dan takwanya. Baik hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa momentum yang Allah berikan kepada kita umat Islam yang menjadi keistimewaan. Yang mana momentum ini adalah sesuatu yang Allah berkahi. Sehingga dengan itu seorang muslim ketika mendapati momentum tersebut, lalu dia manfaatkan dengan baik, maka dia sudah menggunakan ya momen itu dengan sebaik-baiknya dan mendapat pahala yang sangat besar berlipat ganda. Di antara momentum yang Allah berkahi adalah keberkahan pada waktu. Ya, jadi ada beberapa waktu yang Allah istimewakan. Yang mana pada waktu ini ibadah atau amal yang dilakukan seorang muslim itu pahalanya berlipat ganda. Ya, melebihi ibadah yang dilakukan di luar waktu tersebut. Ibadah yang sama tapi di waktu yang berbeda, maka pahala juga berbeda. Maka ini menunjukkan
ada beberapa waktu yang Allah lebihkan. Nah, di antara waktu itu seperti yang sama-sama kita ketahui adalah bulan Ramadan misalnya. Adalah bulan yang diberkahi, artinya ibadah yang kita lakukan bulan Ramadan, ya pahalanya berlipat ganda. Lalu ada misalnya keberkahan malam Qadar, ya malam Qadar yang ibadah di malam itu setara dengan 1.000 bulan bahkan lebih. Apalagi contoh yang Allah berkahi dari waktu, misalnya keberkahan pada bulan Zulhijjah yang menjadi poin pembahasan kita. Lalu juga ada keberkahan pada waktu sahur, ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tasaharu fa inna fi sahuri barakah." Ya, makan sahurlah di dalam sahur, dan termasuk di situ mananya adalah waktu sahur, ada keberkahan. Di antara keberkahan waktu hari Jumat. Allah berkahi hari Jumat. Ya, ada satu momentum di hari Jumat yang kalau kita gunakan berdoa maka mustajab. Nah, ini di antara momentum yang Allah istimewakan. Ada lagi keistimewaan pada tempat, ya. Artinya tempat-tempat yang Allah lebihkan, Allah muliakan, ya, dibanding tempat yang lain, ya. Seperti contoh adalah dua masjid yang agung, dua masjid yang mulia, Masjidil Haram dan Masjid An-Nabawi, ya, yang pahala solat di sana melebihi, ya, ribuan dari solat di luar Masjidil Haram. Kenapa? Karena tempat itu diberkahi. Nah, di antara tempat yang berkah adalah masjid, ya, Baitullah, rumah Allah, ya, ahabbu buqa'illahi fil ard, ya, tempat yang paling diberkahi Allah dan dicintai Allah di muka bumi adalah masajidullah, yaitu masjid-masjid yang berkahi. Maka tempat ada yang Allah berkahi, ya. Di antara bentuk keberkahan masjid, langkah kaki saja itu dinilai pahala, ya. Tidaklah seorang muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dia bersuci dari rumahnya, dia berwuduk dengan wuduk yang sempurna, lalu dia langkahkan kakinya ke rumah Allah untuk menunaikan kewajiban sholat. Melainkan kata Nabi, satu langkahnya meninggikan derajat, satu langkahnya lagi menggugurkan satu dosa. Ini menunjukkan keberkahan tempat, ya. Dan itu hanya dimiliki oleh masjid. Maka ini diantara keberkahan. Lalu ada momentum yang Allah berkahi juga, yang Allah istimewakan adalah keberkahan pada amal. Artinya ada beberapa amalan yang Allah berkahi. Ya, di antara contoh misalnya sholat sunnah rawatib. Ya, sholat sunnah rawatib. Nah, itu Allah berkahi. Di antara pahalanya kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu dibangunkan untuknya rumah di surga. Siapa yang menjaga 12 rakaat sehari semalam, ya dibangunkan untuknya rumah di surga. Artinya berarti ini ibadah yang diberkahi. Lalu ada sholat sunnah fajar misalnya. Ya Allah berkahi. Ya, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Apalagi contoh amal yang Allah berkahi, di antaranya adalah haji yang mabrur. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya al-hajjul mabrur laisa lahu jaza ilal jannah. Haji yang mabrur, ya tidak ada baginya balasan melainkan surga. Di antara yang diberkahi dari amal contohnya adalah puasa Arafah. Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahtasibu, ya aku berharap, ya puasa satu hari ini menggugurkan dosa 2 tahun. 1 tahun yang lalu, 1 tahun yang akan datang. Ini menunjukkan keberkahan pada amal. Nah, inilah kaum muslimin yang mati Allah Subhanahu wa taala. Seorang muslim yang cerdas, ya, yang memahami, ya, momentum-momentum ini, maka ketika dia berada di salah satu atau mungkin dia berada di 3 momen tadi, maka dia akan memanfaatkan hal tersebut dengan baik. Ketika suatu ibadah terkumpul padanya 3 ini, maka jadilah ibadah itu yang paling agung. Apa contoh ibadah yang terkumpul padanya 3 adalah ibadah haji. Ibadah haji, di situ ada keberkahan pada tempat, lalu ada keberkahan pada waktu, ya, di bulan Zulhijjah, lalu juga keberkahan pada amal, yang kata Nabi SAW, haji ini, ya, balasannya adalah surga. Haji yang mabrur tidak ada balasannya kecuali surga. Ini menunjukkan keberkahan pada amal. Maka kalaupun kita tidak mendapati momentum itu bersamaan, tapi kalau kita ada di salah satu, ya, momen terbaik ini, maka tentu kita ingin memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Di antaranya adalah keberkahan pada waktu yang tadi kita sebutkan. Dan di antara waktu yang Allah berkahi adalah waktu-waktu kita ketika berada di bulannya bulan Zulhijjah. Maka kita bahas sedikit tentang bulan ini, ya, apa keutamaannya. Lalu apa persiapan kita, ya, untuk menyambut bulan yang ini, yang agung ini, apa yang bisa kita amalkan dan apa yang bisa kita perbanyak dari ibadah. Lalu insya Allah nanti kita bahas juga apa saja faktor
yang menjadikan kebanyakan kita lalai ya dalam menyambut Zulhijjah. Ya mungkin setiap kita sudah sering ya mempelajari ya menghadiri kajian dan mengenal ya keutamaan Zulhijjah setiap tahun selalu berulang. Tapi setiap kita pun sering lalai ya. Nah, di antara eh, penyebabnya adalah itu nanti yang akan kita bahas di sesi terakhir insyaallah. Baik kaum muslimin yang mati Allah Subhanahu wa taala, bulan Zulhijjah bulannya agung, bulan yang memiliki beberapa keutamaan. Di antara keutamaan bulan ini adalah dia bulan haram ya, salah satu dari bulan yang diharamkan. Ya, yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an ada 4 bulan yang diharamkan. Allah berfirman dalam surah At-Taubah ayat 36, "Inna iddatasyuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum." Sesungguhnya jumlah bilangan bulan di sisi Allah ada 12. Ya, dan itu sudah ditetapkan dalam kitab Allah. Sejak diciptakan langit dan bumi, minha arba'atun hurum, di antara bulan yang 12 ada 4 yang diharamkan. Nah, lalu mana 4 bulan yang haram? Ya, disebutkan dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, 3 bulan berturut-turut, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Dan 1 bulan yang terpisah, itu bulan Rajab, terletak antara Jumadal Ukhra dan bulan Sya'ban. Maka ada 4 bulan yang diharamkan, ya, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Dan kita sekarang berada di Dzulqa'dah penghujung, dan insyaallah masuk lagi bulan Dzulhijjah, setelahnya bulan Muharram. Ya, kita berlama ya di bulan haram pada hari-hari kita yang sekarang. Ya, maka karena dia bulan haram, ini bulan yang dihormati. Ya, haram maknanya adalah hormah, bulan yang dihormati, bulan yang diagungkan. Di antara bentuk pengagungan bulan haram, ini bulan tidak boleh seseorang melakukan kezaliman. Tidak boleh seseorang menumpahkan darahnya, menumpahkan darah orang lain. Tidak boleh seseorang menyakiti saudaranya. Allah berfirman, "Fala tazlimu fihinna anfusakum." Janganlah kalian menzalimi diri kalian pada bulan-bulan ini, bulan yang 4 ini. Allah juga berfirman, "Yas'alunaka 'anil syahril haram qitalin fihi." Qul qitalun fihi kabir. Ya, mereka bertanya tentang bulan haram. Bagaimana berperang di bulan ini? Katakanlah berperang pada bulan ini, ya, kabirun, ya, adalah dosa yang sangat besar. Maka bulan haram artinya bulan di mana kita dituntut untuk menahan diri dari berbuat zalim. Dan kezaliman yang harus kita utamakan adalah kezaliman pada diri kita. Ya, sebelum kita berbuat zalim kepada orang, ya, lebih dari itu jangan kita sampai berbuat zalim kepada diri sendiri. Bagaimana bentuk zalim kepada diri sendiri? Yaitu ketika seseorang yang melakukan perbuatan yang dilanggar, yang diharamkan Allah. Ya, melanggar aturan Allah, melanggar kewajiban yang Allah wajibkan. Nah, itu bentuk kezaliman kepada dirinya. Allah berfirman, "Wala tulqu biaidikum ila tahlukah." Janganlah kalian jatuhkan diri kalian ke dalam kebinasaan. Ya, dia lakukan sesuatu yang mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka bulan haram ini bulan di mana kita dituntut untuk banyak menahan diri ya dari perbuatan dosa ya, menahan hawa nafsu kita dari ajakan kepada keburukan. Ya, maka di situ akan ada pahala yang besar ya. Kata para ulama di antara sahabat Abdullah bin Abbas mengatakan Allah khususkan 4 bulan ini sebagai bulan haram karena dia bulan yang disucikan. Maksiat yang dilakukan di bulan ini dosanya akan lebih besar. Sebaliknya kata beliau, amalan soleh yang dilakukan di bulan ini karena ikhlas, karena Allah Ta'ala juga akan menuai pahala yang lebih banyak. Ini diantara kemuliaan bulan Zulhijjah adalah bulan yang diharamkan. Maka ini yang harus kita tanamkan ya dan kita sadari ya kita sekarang berada di bulan yang diharamkan, bulan yang dihormati. Maka berpandai-pandai kita untuk menahan diri dari melanggar aturan-aturan yang Allah syariatkan kepada kita. Di antara kemuliaan Zulhijjah yang semua kita sudah mengenalnya, mendengarnya. Ini bulan di mana Allah sediakan di bulan ini ada 10 hari yang istimewa, 10 hari yang terbaik dari semua hari di muka bumi yang kita jalani. Yaitu 10 pertama di bulan Zulhijjah. Allah berfirman, "Wal fajri wa layalin ashar." Demi waktu fajar dan demi malam yang 10. Para ulama ya dan mayoritas ahli tafsir mengatakan malam yang 10 adalah malam pertama Zulhijjah, 10 hari pertama Zulhijjah. Ya, maka Allah bersumpah dengan 10 hari ini menandakan kemuliaan yang dimiliki oleh hari yang 10. Dan juga dalam hadis yang sahih diriwayatkan Imam Bukhari,
Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah ada hari yang mana amal soleh pada hari itu lebih dicintai Allah daripada hari-hari yang 10 ini, yaitu 10 Zulhijjah. Ya, maka ini menunjukkan amal soleh yang terbaik adalah amal soleh yang dilakukan di 10 Zulhijjah. Maka sahabat yang mendengar ini pun ingin memastikan, ya, dengan bertanya kepada Rasulullah, bagaimana dengan jihad ya Rasul? Karena para sahabat mengetahui jihadlah amalan yang paling agung. Ya, jihad amalan yang paling tinggi, tidak ada lagi di atasnya. Karena kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wadzir watu sanamihi al jihad. Ya, puncak Islam itu adalah jihad. Maka Nabi menjawab, begitu juga jihad. Tidaklah amal soleh di 10 ini lebih mulia, bahkan jihad sekalipun, ya, tidaklah bisa mengalahkan pahala amal soleh. Kecuali kata Nabi, seseorang pergi, ya, ke medan perang, membawa jiwanya, membawa hartanya, dan tidak pulang dengan satupun dari hal tersebut. Artinya dia mati syahid di jalan Allah. Itu ini adalah puncak dari amal yang tertinggi. Ini menunjukkan bahwasanya hari yang 10 ini adalah hari yang terbaik. Maka ini yang harus kita pahami, ya, dan ini butuh kepada ilmu. Ya, ketika kita mengatakan ini hari yang terbaik, tentu kita bersiap-siap. Sebagaimana, ya, setiap kita mengetahui 10 akhir Ramadan adalah malam yang terbaik, kita pun bersiap-siap. Ya, banyak dari kaum muslimin ketika datang 10 akhir Ramadan itu bersemangat untuk ibadah. Bahkan ada yang sampai iktikaf, ya, ada yang memperbanyak tilawah, menghidupkan malam, begadang untuk ibadah. Tapi ketika datang 10 akhir, 10 awal Zulhijjah, banyak dari kita melalaikan hari-hari ini. Padahal, ya, menurut pendapat dari sebagian ulama, dia lebih baik daripada 10 akhir Ramadan. 10 awal Zulhijjah lebih afdal. Ya, dan sebagian mengatakan 10 akhir yang lebih afdal. Ada pendapat yang membuat pertengahan dan menggabungkan. Kata mereka, kalau dilihat dari waktu malam, maka 10 akhir Ramadan lebih mulia. Kenapa? Karena kemuliaan yang ada di 10 akhir Ramadan terletak pada malamnya. Karena di situ ada malam Lailatul Qadar yang ibadah pada malam itu setara dengan 1000 bulan. Ini menunjukkan bahwasanya untuk malam maka yang terbaik adalah 10 akhir. Sedangkan untuk siangnya maka yang terbaik adalah 10 awal Zulhijjah. Ada satu hal yang menarik yang menjadi bahan perhatian juga bagi kita umat Islam, yaitu bagaimana Allah memberikan kepada kita, ya, 10 hari untuk menyambut hari Id yang agung, ya. Kita memiliki 2 hari besar, ya, Idul Fitri dan Idul Adha, dan 2 hari besar ini Allah berikan kepada kita 10 hari sebelumnya menjadi hari yang terbaik. Idul Fitri, ya, didahului dengan 10 akhir Ramadan, dan Idul Adha didahului dengan 10 awal Zulhijjah. Maka ini adalah kesempatan terbaik kita. Ya, dan ini adalah keberkahan pada waktu yang dimiliki, yang diberikan kepada kita umat Islam. Maka jangan sampai kita lalai dalam hari-hari ini, ya, karena kita tidak juga bisa memastikan apakah berjumpa lagi dengan 10 awal untuk tahun berikutnya. Di antara kemuliaan bulan Zulhijjah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini bulan disebutkan di dalam riwayat adalah bulan di mana Allah sempurnakan agama kita. Allah turunkan firman-Nya dalam surah Al-Maidah ayat 3, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina." Ya, aku ridhoi hari ini, kata Allah, aku sempurnakan untuk kalian agama ini. Aku sempurnakan untuk kalian nikmatku dan aku ridhoi Islam menjadi agama untuk kalian. Ya, disebutkan dalam sebuah riwayat, ya, ada seorang pendeta Yahudi, ya, mendatangi Umar bin Khattab. Ya, lalu kata pendeta tadi, wahai Amirul Mukminin, ya, tahukah kamu, ya, satu ayat dalam kitab sucimu yang selalu kalian baca, yang jika ayat ini turun, seandainya ini turun kepada kami Bani Israel, niscaya kami jadikan hari turunnya ayat itu sebagai hari raya, hari yang kami agungkan, kata mereka. Kata dia kepada Amirul Mukminin. Maka Umar mengatakan, ayat apakah itu? Ya, kata pendeta tadi, yaitu ayat yang kalian baca, al-yauma akmaltu lakum dinakum. Hari ini aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Kata Umar bin Khattab, sungguh kami tahu di mana ayat ini diturunkan dan kapan dia turun. Dia turun pada saat Nabi sedang berada di padang Arafah di hari Jumat. Dan itu ada di bulan Zulhijjah, ketika haji wada. Maka Islam disempurnakan di bulan Zulhijjah. Dan ini bulan menjadi penutup dari tahun Islam, ya.
ya, dan ini bulan di mana Allah kumpulkan semua ibadah-ibadah agung. Ya, ini di antara keutamaan Zulhijjah, terkumpul padanya semua ibadah. Ya, dari yang terkecil sampai yang terbesar ada di bulan Zulhijjah. Ya, puncak dari ibadah yang dimiliki bulan ini, yang tidak dimiliki yang lainnya adalah ibadah haji dan ibadah kurban. Maka bulan Zulhijjah, bulan yang agung, memiliki kekhususan ya dan keistimewaan dibanding bulan yang lainnya. Dan di antara keistimewaan juga di bulan Zulhijjah disebutkan oleh para ulama, ini bulan di mana Allah berikan kepada kita satu ibadah sunnah yang khusus kepada umat Islam. Tidak diberikan kepada umat yang lainnya, yaitu puasa di hari Arafah di tanggal 9 Zulhijjah. Ya, disebutkan dalam sebuah riwayat. Ya, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, puasa Ashura 10 Muharram itu menggugurkan dosa 1 tahun. Wa saumu Arafah, dan puasa Arafah yukaffiru as-sanatain, itu menggugurkan dosa 2 tahun. Al-madiyah wal mustaqbilah, yaitu dosa 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Ini menunjukkan bahwasanya ini bulan ini memiliki keistimewaan, Allah lebihkan kepada kita dan diberikan kepada kita satu ibadah sunnah, yaitu puasa. Sebagaimana hari-hari lain kita berpuasa, tapi puasa di hari yang satu ini memiliki keistimewaan tersendiri dan menjadi keistimewaan untuk umat Islam, menggugurkan dosa 2 tahun, ya, melebihi puasa Asyura di tanggal 10 Muharram. Kenapa? Karena puasa Asyura tidaklah kekhususan umat Islam. Ya, puasa Asyura sudah dilakukan oleh orang Yahudi. Ya, sebelum Islam datang mereka berpuasa di tanggal 10 Muharram. Lalu Nabi bertanya, kenapa kalian berpuasa? Kata mereka, ini hari yang agung. Ini hari di mana Allah selamatkan Musa, ditenggelamkan Firaun, lalu kami berbahagia, kami berpuasa. Kata Nabi, aku lebih berhak akan Musa daripada kalian. Maka Nabi perintahkan para sahabat berpuasa. Baik, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya yang lebih penting kita pahami dan lebih penting kita ilmui setelah kita mengenal keistimewaan kemuliaan bulan ini, yaitu apa saja amalan yang bisa kita persiapkan dan bisa kita perbanyak ketika kita sudah berada di bulan Zulhijjah. Dan alhamdulillah kita ya sekarang berada di akhir Zulqa'dah, dan kemungkinan ya nanti malam maghrib ini sudah masuk 1 Zulhijjah, Masya Allah. Maka ini adalah momen terbaik kita persiapkan amal terbaik kita. Apa saja amalan yang bisa kita perbanyak ketika kita berada di bulan Zulhijjah? Maka yang pertama dan yang paling utama adalah memaksimalkan ibadah wajib yang biasa kita lakukan. Memaksimalkan ibadah wajib yang biasa kita lakukan. Kenapa ini yang menjadi yang pertama? Karena dia amalan yang paling dicintai Allah. Tidak ada amalan yang lebih dicintai Allah dari semua ibadah sunnah mengalahkan pahala ibadah wajib. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis qudsi, Allah firmankan, wa ma taqarraba ilayya abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu alaih. Tidaklah seorang hamba melakukan ibadah kepadaku, mendekatkan diri kepadaku dengan suatu ibadah yang lebih aku cintai daripada apa yang aku wajibkan kepada mereka. Maka kalau kita ingin sempurna ya ibadah kita, maka maksimalkan dari yang wajib dulu. Ya, jangan sampai kita jatuh kepada perbuatan melalaikan yang wajib bersemangat dengan yang sunnah. Ya, dan ini adalah suatu hal yang menjadi kekeliruan ya. Banyak orang kita dapati untuk ibadah sunnah bersemangat. Tapi untuk ibadah wajib ya kadang lalai banyak ya. Dan banyak dari kita pun longgar dalam hal yang wajib. Padahal itulah ibadah yang paling mulia. Maka ibadah yang terbaik kita maksimalkan ibadah wajib. Tentu ibadah wajib banyak bentuknya. Dan yang paling tinggi tentu adalah syahadat iman kita kepada Allah, tauhid kita kepada Allah. Dan berikutnya adalah ibadah salat wajib 5 waktu sehari semalam. Maka apa ibadah yang terbaik yang bisa kita lakukan di bulan Zulhijjah ini adalah maksimalkan ibadah wajib ya setelah syahadat adalah salat. Maka kita tingkatkan kualitas salat kita. Ya, kita tingkatkan kualitas salat kita, artinya kita bagaimana di hari terbaik ini maksimal dalam ibadah. Kalau selama ini mungkin kita lalai dalam melaksanakan ibadah wajib ya, atau mungkin kita lalai dalam berjamaah misalnya, atau sering kita mengakhirkan sholat ya sehingga hampir menghabiskan waktunya ya di penghujung waktu, maka sebisa mungkin di bulan yang agung ini
ya kita maksimalkan, jangan sampai kita lalai dalam ibadah yang wajib. Ya, kalau bisa kita berjamaah setiap waktu untuk laki-laki ya di bulan ini. Terkhusus di 10 awal bulan Zulhijjah. Berikutnya apa ibadah yang bisa kita lakukan? Ya, dan ibadah yang terbaik di bulan Zulhijjah tentu ibadah haji ke Baitullah. Ya, bagi orang yang Allah berikan kepadanya kemampuan istita'ah, maka berhaji adalah ibadah yang paling agung. Ya, sebenarnya tadi yang kita sebutkan dalam ibadah haji terkumpul padanya sebab-sebab keistimewaan keberkahan. Ada keberkahan pada waktu, keberkahan pada tempat, keberkahan pada amal. Ya, maka ibadah haji adalah rukun. Ya, dan ini juga yang harus kita tanamkan pada diri kita dan kita jadikan ini sebagai penyemangat bahwasanya ibadah haji itu adalah rukun. Kalau seseorang sudah Allah berikan kepada kelebihan dari harta, ya yang mana harta ini cukup baginya untuk mendaftar ke Baitullah, mendaftar haji, maka dia harus mendaftar. Ya jangan sampai ya kita mendahulukan ya kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya ya tambahan, ya bukan kebutuhan yang pokok, bukan kebutuhan yang utama, yang primer yang menjadi hajat kita, ya tapi dia lalai dalam ibadah wajib, ya maka kalau kita dapati ada dari harta kita cukup untuk mendaftar ya haji, ya maka daftarkanlah dan kita niatkan itu adalah sebagai wujud ya pengamalan kita menunaikan kewajiban kita. Insya Allah tercatat pahala yang besar. Kalau qadarullah Allah wafatkan kita sebelum berangkat, maka insya Allah pahalanya sudah tercatat karena kita sudah mendaftarkan. Ya, maka ini harus kita tanamkan dan berusaha kita, berdoa terus kepada kita, semoga Allah berikan kepada kita kemampuan. Ya, kemampuan dalam finansial, kemampuan dalam kesehatan dan seterusnya. Ya, ini ya harus kita niatkan. Jangan sampai kita tidak punya niat ya untuk berhaji ke Baitullah. Ya, dan kalau harta sudah cukup maka daftar. Ya, di situ ada keberkahan insyaallah taala. Baik, lalu apa amalan yang bisa kita perbanyak ya dari amal-amal yang sunnah ya di bulan Zulhijjah? Di antara amalan terbaik adalah perbanyak zikir. Ya, Allah sebutkan tentang zikir ini di bulan Zulhijjah di 2 ayat dalam Al-Qur'an. Pertama surah Al-Hajj ayat 28, Allah berfirman liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat, supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat ya bagi mereka dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari-hari yang telah ditentukan. Ya, sahabat Abdullah bin Abbas mengatakan hari-hari yang ditentukan itu adalah 10 hari pertama Zulhijjah. Maka Allah menyuruh kita berzikir ya secara khusus di hari-hari ini. Wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat, dan mereka berzikir kepada Allah di hari-hari yang sudah ditentukan. Dan di surah Baqarah juga Allah berfirman wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Berzikirlah kalian kepada Allah di hari-hari yang ditentukan. Dan dimaksud hari yang ditentukan di sini adalah 3 hari tasyrik. Maka kita gabungkan 2 ayat ini, berarti Allah suruh kita berzikir sejak tanggal 1 sampai tanggal 13 akhir hari tasyrik. Dengan semua zikir ya yang bisa kita ucapkan, yang di situ ada nama Allah, maka di situ ada kebaikan. Tapi dari semua zikir yang terbaik di bulan Zulhijjah ini, maka lebih diunggulkan adalah membaca takbir. Membaca takbir. Ya, karena ini hari di mana kita disunnahkan mengagungkan Allah, membesarkan nama Allah. Dan takbir di bulan Zulhijjah, kata para ulama ada takbir mutlak, ada yang muqayyad. Ya. Yang muqayyad, artinya takbir yang dibaca setiap selesai sholat waktu, 5 waktu, ya dimulai dari tanggal 9 Zulhijjah subuh harinya sampai akhir hari tasyrik. Ini namanya takbir muqayyad. Dan itu dimulai tanggal 9. Lalu ada nama takbir mutlak. Dan itu dimulai sejak awal Zulhijjah. Ya, maka kalau kita ya malam ini sudah masuk awal Zulhijjah, maka dari malam ini sudah disunnahkan kita perbanyak membaca takbir. Ya, dan ini yang mulai ditinggalkan ya, menjadi sunnah yang mahjurah ya, sunnah yang mulai ditinggalkan kaum muslimin, perbanyak membaca takbir mutlak, artinya tidak terikat waktu. Dia tidak terikat tempat. Baca takbir ini kapanpun, dimanapun, dalam kondisi apapun. Sedang di jalan kita, sedang di kendaraan kita, sedang di rumah kita, ya, sedang bekerja kita, maka baca takbir. Ya, disebutkan dalam riwayat sahabat Abu Hurairah dan Abdullah bin Umar ketika datang awal Zulhijjah,
Itu mereka keluar ke pasar-pasar Madinah, lalu mereka tinggikan suara mereka, membaca takbir, dan diikuti oleh kaum muslimin yang mendengar. Sehingga dengan itu akan bergema suara takbir di bulan Dzulhijjah ini. Ini di antara ibadah yang agung, yang terbaik. Lalu di antara ibadah juga yang bisa kita lakukan adalah perbanyak puasa. Ya. Di bulan Dzulhijjah ini, bulan yang agung, bulan yang mulia, perbanyak puasa. Ya, dan disunnahkan seseorang berpuasa selama 9 hari. Kalau dia mampu, maka ini adalah hasanun, kebaikan. Di antara bentuk amal soleh yang bisa kita perbanyak adalah perbanyak puasa. Di hari-hari yang 9 ini. Tentu 10 Zulhijjah kita tidak boleh berpuasa hari raya. Maka 1 sampai 9 ini perbanyak kita berpuasa. Kalaupun ya tidak mampu semua hari, maka jangan tinggalkan sebagiannya. Kalaupun tidak juga ke sebagian besar, maka minimal jangan sampai tinggalkan 1 hari yang dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menggugurkan dosa 2 tahun. Yang tadi kita sudah sebutkan itu adalah puasa Yaumu Arafah. Maka kita ingat dan kita catat, kita jadikan sebagai momentum terbaik untuk kita menjadikan ya ibadah kita sebagai ibadah yang terbaik. Ya, maka manfaatkan hari yang satu ini. Ya, hari di tanggal 9 Zulhijjah dan berharap kepada Allah semoga ini bisa menggugurkan dosa kita. Dan ini butuh kepada keimanan, butuh kepada keyakinan dan butuh kepada keikhlasan. Maka seorang ketika dia manfaatkan hari ini, dia berpuasa karena Allah pada hari ini, maka insya Allah menjadi pahala yang sangat besar ya baginya, dan itu adalah kesempatan terbaik kita untuk bisa mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, berikutnya ibadah yang terbaik adalah berkurban. Dan ini tentu ketika sudah kita memasuki ya hari nahar, maka ibadah terbaik adalah kurban. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidaklah anak Adam melakukan amalan yang paling dicintai Allah di hari nahar. Ya, di hari nahar artinya 10 Zulhijjah min harakati damin, yaitu daripada menumpahkan darah hewan korban. Wa innahu la ya'ti yaumil qiyamah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh ya hewan kurban yang kita kurbankan nanti akan datang di hari kiamat biquruniha dengan tanduknya, wa azlafiha dengan kukunya, wa asy'ariha dengan bulu-bulunya, rambut-rambutnya. Wa inna dama la yaqa'u min Allah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh darah yang ditumpahkan ya dari sembelihan hewan tadi lebih dahulu sampai kepada Allah sebelum dia sampai ke muka bumi. Fatibu biha nafsan, maka baikilah jiwa kalian dengan kurban tadi. Maka berkurban itu adalah bentuk penyucian jiwa, pembersihan jiwa kita, pembersihan dari hal-hal yang bisa merusak jiwa, ya kotoran-kotoran, ya noda-noda yang merusak hati kita, maka itu bisa disucikan dengan berkurban. Maka kaum muslimin ya Allah berikan kelebihan hartanya, jangan ragu untuk berkurban. Ya, bahkan Nabi SAW mengancam orang yang memiliki kelebihan, memiliki kelapangan. Kalau dia tidak mau berkurban, kata Nabi, janganlah dekati tempat sholat kami. Ini menunjukkan bahwasanya ibadah kurban bagi yang mampu ini adalah suatu syiar yang harus ditegakkan. Dan kalau dia tinggalkan kurban, padahal dia mampu, dia memiliki kelebihan, maka inilah suatu kelalaian yang besar, ya, suatu hal yang sangat merugikan, ya, dan dia meninggalkan suatu amal yang sangat dimuliakan, ya, sangat bernilai pahala besar. Maka kita, ya, ketika kita dapati ada harta yang berlebih dari diri kita, maka jangan kita ragu untuk berkorban. Ini adalah ibadah yang agung dan kita ikhlaskan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Semoga ibadah kurban kita ini menjadi pemberi syafaat, menjadi penolong kita di akhirat kelak. Baik, kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya yang menjadi poin pembahasan kita juga itu tadi yang kita sebutkan adalah apa yang menyebabkan kita banyak lalai di hari yang 10 Dzulhijjah ini. Ya, dan ini yang kita dapati terkhusus di negara kita ya, di Indonesia. Ya, berbeda penyambutan sikap ya sebagian kaum muslim atau kebanyakan kaum muslimin antara Ramadan dengan Zulhijjah, antara Idul Fitri dengan Idul Adha. Padahal kalau ditanya secara hakikat mana yang lebih besar, Idul Fitri atau Idul Adha, maka jawabannya adalah Idul Adha. Ya, tapi kenapa berbeda sikap kita, penyambutan kita? Maka ada faktor yang menjadikan hal tersebut. Di antara faktor yang menyebabkan kita banyak lalai di bulan Zulhijjah ini secara khusus, ya, dan di bulan-bulan lainnya secara umum,
Maka yang pertama tentu adalah karena dosa yang menumpuk pada diri kita. Maka ini harus kita hadirkan bahwasanya ketika Allah jadikan kita misalnya berat untuk ibadah ya, dan kita tahu fadilah tapi berat kita untuk melangkahkan kaki, berat kita untuk berzikir, berat kita untuk berpuasa misalnya, berat kita mengeluarkan harta kita untuk berkurban, maka kita tanya dan kita muhasab apa yang menyebabkan hal tersebut. Maka yang pertama itu adalah dosa, dan Nabi SAW sudah menyebutkan tentang bentuk dosa ini, dia menjadi titik hitam di hati seseorang. Setiap seorang berbuat dosa maka dia menjadi hitam. Ya, dan semakin dia tambah semakin tertutup hatinya dengan noda hitam tadi. Ya, lalu apa yang menjadikan dia hilang kata Nabi? Jika dia berhenti. Fa idza huwa naza'a, dia berhenti dari itu. Wastaghfara, lalu dia beristighfar, wa taba, dia bertaubat, sukila alaih. Maka hatinya kembali dibersihkan. Ya, maka obat dari dosa adalah bertaubat, istighfar kita kepada Allah. Maka kalau kita dapati di bulan Dzulhijjah ini kita masih banyak lalainya, maka perbanyak taubat, perbanyak istighfar. Boleh jadi itu dosa kita yang sudah menumpuk, maka harus kita sucikan dengan bermohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa penyebab juga yang menjadikan kita lalai adalah kurangnya ilmu. Ya, maka ilmu yang kurang, obatnya satu saja adalah belajar, menuntut ilmu. Dan ini yang kita lakukan ya di hari-hari kita ya, di kegiatan kita, rutinitas kita, jangan sampai ada hari kita melewati ilmu. Ya, jangan sampai umur habis kita tidak belajar agama kita ya. Maka ini harus kita tanamkan. Di antara ilmu yang kita perdalam terkait hal ini adalah mempelajari apa saja ibadah yang wajib, apa saja ibadah yang sunnah, dan apa saja fadilah-fadilah dari amal. Nah, ini yang harus kita pelajari. Sehingga dengan itu kita bersemangat dalam beramal. Dengan itu kita bisa beramal dengan baik sesuai dengan sunnah tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara penyebab kelalaian juga adalah karena disibukkan dengan rutinitas. Ya, artinya apa? Di bulan Zulhijjah ini memang beda perlakuan ya dengan Ramadan. Kalau kita dapati di bulan Ramadan ya libur agak panjang misalnya ya, dan waktu kerja agak dikurangi. Tapi kalau di bulan Zulhijjah tidak ada waktu liburnya. Ya libur 1 hari 2 hari lalu sudah mulai aktif lagi. Sehingga dengan itu penyambutan kita terkait Zulhijjah akan terasa berkurang. Nah, kalau kita dapati hal seperti ini, bagaimana solusinya? Maka kalau itu adalah suatu hal yang menjadi kewajiban kita, mencari nafkah misalnya, maka tetap kita tunaikan. Tapi di luar itu maka kita fokuskan untuk ibadah. Perbanyak kita ibadah. Jangan kita sibukkan lagi ya dengan kelalaian. Ya, kalau kita sudah tahu ini hari yang agung ya, ini bulan yang mulia, maka kita perbanyak waktu kosong kita untuk ibadah. Ya, jangan sampai kita habis untuk perbuatan yang sia-sia. Ya, bermain sosial media misalnya, ya habis hari ya tanpa ada faedah. Lalu di antara hal yang menyebabkan kita lalai juga adalah taswif, artinya ya mengatakan ilah besok saja ya. Makanya juga di antara seorang muslim ya malas, dia nanti saja saya akan ibadah, ya nanti saja saya akan serius. Ini juga menjadi penyebab seseorang lalai. Tanamkan ya, kalau tidak sekarang ya kapan lagi ya, karena ajal tidak ada yang tahu ya. Kita mengatakan besok saya akan beramal ya, dan kita tidak tahu apakah besok kita masih memiliki kesempatan, masih memiliki kesehatan, atau masih memiliki usia. Maka ini yang harus kita tanamkan. Selagi kita mampu sekarang, maka paksa diri kita untuk ibadah. Ya, dan ibadah ini butuh dipaksa. Ya, karena kalau dia hanya dibiarkan begitu saja, maka syaitan lebih kuat dalam menggoda. Ya, maka harus dipaksa untuk ibadah. Dan dipaksa seseorang dalam ibadah, dia paksa jiwanya, dia paksa dirinya, maka insya Allah akan menjadi terbiasa. Baik, lalu di antara hal yang menyebabkan kita lalai juga adalah kebanyakan ya dari kita ya, dan ini suatu penyakitnya harus kita hilangkan. Itu banyak muncul rasa tidak butuh. Kita banyak mengandalkan kemampuan kita, ya kepintaran kita, ya sehingga kita beranggapan ya dengan apa yang kita punya itu sudah mencukupi. Dengan kemampuan kita, harta kita sudah mencukupi.
Dan ini adalah suatu hal yang berbahaya. Ya. Ketika seseorang menganggap dia sudah bisa memenuhi kebutuhannya sendiri, dia tidak bergantung lagi kepada Allah. Nah, ini juga harus kita tanamkan. Setiap kita butuh kepada Allah, ya, ar-raja. Ya, kita butuh kepada ampunan Allah. Maka ini yang harus kita tanamkan. Dan di antara caranya menumbuhkan raja ini, ya, raja artinya berharap kepada Allah, adalah kita menjadikan Allah sebagai tempat bertawakal. Ya, segala sesuatu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita jadikan ya amal kita itu adalah wasilah untuk kita semakin dekat kepada Allah ya dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir yang menjadikan seorang banyak lalai juga adalah berputus asa dari rahmat Allah. Tentu ini adalah suatu hal yang sangat apa namanya puncak dari kelalaian. Ya, seorang menganggap dia sudah tidak ada harapan lagi, ya, sudah banyak dosa, tidak mungkin diampuni Allah. Maka ini harus dihilangkan. Ya, Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun. Allah mengatakan la taqnatu min rahmatillah. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sungguhnya Allah mengampuni dosa semuanya. Maka inilah di antara faktor-faktor yang menyebabkan kita lalai. Maka ini harus kita hilangkan dan berharap terus kita kepada Allah, berdoa terus kepada Allah. Setelah kita perbanyak taubat, istighfar, menuntut ilmu yang menjadi fadilah amal, lalu kita manfaatkan waktu kita sebaik-baiknya, lalu kita paksa diri kita dengan ibadah, berikutnya kita berdoa. Banyak berdoa kepada Allah, semoga Allah berikan kita ketetapan dalam ibadah, keistiqomahan, kekuatan. Ya, di antara doa yang diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi doa yang terbaik yang dibaca setiap akhir salat kita, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Maka perbanyak baca doa ini, ya Allah, a'inni, ya aku mohon pertolongan kepada Engkau ala zikrika untuk selalu berzikir, mengingat Engkau. Wa syukrika bersyukur kepada Engkau, wa husni ibadatik dan beribadah yang baik kepada Engkau. Dan di antara solusi juga yang bisa dorong kita untuk semangat ibadah adalah suhbatus salihin, adalah mencari lingkungan yang soleh. Karena seseorang itu sesuai dengan agama sahabat qaribnya. Almar'u ala dini khalili. Kata Nabi SAW, seseorang itu akan ternampak atau tergambar dari agama khalili. Orang yang menjadi sahabat setianya. Maka pandai-pandai kita mencari lingkungan. Pandai-pandai kita mencari teman yang soleh. Ya, teman yang mengajak kepada kebaikan, mengajak kepada ilmu, mengingatkan akan ibadah, mengingatkan akan hal yang ma'ruf. Maka ini adalah suatu kebaikan. Sehingga dengan itu, insya Allah, kalau kita lalai ada yang mengingatkan kita. Dan sungguh setiap kita banyak lalainya, maka butuh kepada nasihat. Ya Allah menyuruh kita wa tawasau bil haq, saling berwasilah dalam kebenaran. Wa dzakir kata Allah, fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Saling mengingatkanlah. Karena mengingatkan itu bermanfaat untuk kaum mukminin. Maka di antara hikmah kita belajar ya menuntut ilmu adalah mengingatkan lagi. Karena kalau ilmu ya kita tuntut mungkin setiap kita bisa belajar, setiap kita bisa membaca. Tapi dengan kita hadir di majelis ilmu, ada tazkirah, ada wasiat akan takwa. Ya, sehingga dengan itu menumbuhkan semangat lagi kita dalam beribadah, dalam beramal. Tapi kaum muslimin mati Allah Subhanahu wa taala, semoga yang sedikit ini ya menjadi ilmu tambahan untuk kita dan menjadi penyemangat kita untuk memaksimalkan hari-hari kita di bulan Zulhijjah ini. Dan kita tanamkan ini bulan yang terbaik, ini hari yang terbaik, maka kita berharap kepada Allah, ya sekecil apapun amalan, ikhlaskan karena Allah. Karena boleh jadi yang kecil itulah yang menjadi ya pahala yang besar untuk kita. Kata Nabi la tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan anggap kecil, remeh sekecil apapun amalan karena boleh jadi ya amal yang kecil tapi ikhlas itulah yang menjadikan pahala yang besar untuk kita. Baik kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf atas kekurangan. Berikutnya kita serahkan kepada moderator kita, tafadhol. Alhamdulillah warahmatullahi fikum pada Ustaz Nandriyanto Syamsuddin LC, Hafizahullah, atas faedah ilmu syari yang diberikan pada sore hari ini. Mungkin saat ini kita masuk ke soal jawab ya Ustaz ya. Silakan kepada para peserta yang mengikuti kajian Ruko pada sore hari ini yang ingin bertanya, dipersilakan bisa langsung raise hand atau bisa diketik di chat jika ingin dibacakan.
Baik, Ustaz. Ini ada pertanyaan yang masuk dari chat. Zina bacakan. Assalamualaikum. Saya ingin bertanya, lebih dulu mana membayar utang puasa Ramadan atau langsung puasa sunnah Zulhijjah? Terima kasih sebelumnya. Baik, barakallahu fikum, Pak Resdi ya. Jazakallahu khair ya. Baik, secara hukum asal maka puasa wajib itu lebih didahulukan. Secara hukum asal puasa wajib lebih didahulukan. Ya, puasa qada adalah bagian dari puasa wajib. Maka kalau kita memiliki ya kelapan waktu, maka puasa wajib lebih utama untuk dipuasakan. Nah, ulama mengatakan, ya, ketika ada puasa sunnah yang memiliki keistimewaan tersendiri, keistimewaan khusus, maka dia boleh didahulukan. Ya, kenapa? Karena ketika dia memiliki keutamaan khusus, maka itu menunjukkan ya dia waktunya muqayyad, waktunya terbatas. Ya, sedangkan mengkodok itu waktunya muasa, ya waktunya lebih luas. Ya, seseorang boleh mengkodok puasa wajibnya, hutang puasa Ramadannya itu bisa sampai bulan Syaban, ya berikutnya. Tapi kalau dia dapati puasa-puasa sunnah, momentum puasa sunnah yang di situ ada fadilah khusus, ya dia mungkin tidak akan mendapati lagi di tahun berikutnya. Makanya seperti ini boleh saja seseorang misalnya masih punya hutang puasa, lalu dia ketika dapati bulan Zulhijjah, di tanggal 9-nya dia mendahulukan puasa Zulhijjah. Atau ketika dia dapati 10 Muharram, dia dahulukan puasa 10 Muharram, maka ini lebih diunggulkan dari kalangan para ulama kita. Nah, kalau dia puasanya mutlak, seperti puasa Zulhijjah tadi yang kita katakan 1 sampai 9 Zulhijjah, itu kan puasanya sunnah, mutlak. Ya, tidak ada keutamaan khusus. Yang memiliki keutamaan khusus dalam hadis adalah tanggal 9 Zulhijjah. Maka ketika seorang misalnya dia mendapati bulan Zulhijjah dari tanggal 1 sampai 9, ini adalah waktu yang lapang untuk dia ibadah. Maka dia kodok puasa hutangnya silahkan. Ya, jadi dia puasa misalnya tanggal 1 Zulhijjah, tanggal 2 Zulhijjah. Ya, dia ini akan puasa kodok. Di waktu yang terbaik, maka insya Allah dia akan mendapatkan pahala yang lebih. Ya, dia bayar hutang wajibnya dan dia berada di waktu yang mulia. Nah, ketika datang 9 Zulhijjah, dia khususkan niatnya untuk puasa Arafah. Kenapa? Karena ada fadilah khusus untuk puasa ini. Ya, secara umum, ini yang berkaitan dengan puasa wajib. Jadi kalau untuk puasa secara mutlak, secara umum, maka wajib didahulukan. Kecuali kalau dia dapati ada hari-hari tertentu yang memiliki fadilah khusus, maka boleh dia dahulukan puasa sunnahnya, baru setelah itu dia lanjutkan puasa qadanya. Allah alam bisawab. Ya, barakallahu fikum. Alhamdulillah. Barakallahu fikum Ustaz atas jawabannya. Semoga bisa dipahami oleh Bapak Resdi yang bertanya. Kemudian selanjutnya ada pertanyaan dari Pak Wahyu. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Ketika ketika berkurban itu lebih utama 1 ekor kambing atau 1 sapi dengan jumlah 7 orang patungan. Kemudian dalam berniat berkurban 1 ekor kambing atau sapi ini apakah bisa untuk keluarga kita? Jazakumullah khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Pak Wahyu, barakallahu fikum. Ya. Kita jawab yang kedua dulu, apakah berniat berkurban 1 ekor kambing atau sapi iuran, ya dia ambil 1 slot sapi. Apakah boleh niatkan untuk keluarga? Maka boleh. Ya. Yang disebutkan oleh para ulama, kambing untuk 1 orang, sapi untuk 7 maksimal, itu adalah pembiayaan. Terkait dengan pembiayaannya. Artinya tidak boleh seorang urunan untuk kambing misalnya bertujuh, tidak boleh. Ya, karena kalau kambing harus dari 1 orang. Untuk sapi maksimal 7. Tidak boleh seorang urunan misalnya satu sekolah, ya, satu yayasan, urunan, nanti kita beli sapi untuk kurban, maka tidak dianggap kurban. Apakah dia sah? Sah. Dia dapat pahala? Dapat pahala. Tapi untuk dinamakan udhiyah, maka tidak bisa. Kenapa? Karena ada syarat yang harus dipenuhi. Maka untuk iuran itu harus ikut aturannya. Kambing 1, sapi 7, onta 7. Kalau istimewa maka boleh 10. Untuk niatnya, maka ini boleh. Ya, seseorang meniatkan ketika dia berkorban 1 ekor kambing, ini kan ini dari aku ya, dan ini kan ini pahalanya sampai untuk bapakku, ibuku, keluargaku, maka ini suatu hal yang dibolehkan para ulama. Bahkan kita dapati dari kurbannya Nabi SAW, ketika Nabi berkurban, setiap tahun Nabi berkurban,
itu Nabi selalu meniatkan untuk umatnya yang tidak mampu berkorban. Ya, Nabi mengatakan, ya Bismillah, ya Allahu Akbar, ya Allah, ya taqabbal, ya Allah terimalah ini dariku dan amman lam yudahi min ummati. Dan juga dari umatku yang tidak mampu berkorban. Ini menunjukkan kata para ulama, seseorang boleh ya meniatkan kurbannya untuk banyak ya dari keluarganya ya. Dan ini juga yang disebutkan oleh para ulama mazhab dengan namanya ada sunnah kifayah. Sunnah kifayah artinya apa? Ya dia ibadah sunnah. Tapi kalau sudah dilakukan oleh satu bagian dari keluarga, itu sudah mencukupi untuk semua anggota keluarganya. Lalu yang tadi ditanyakan, ya, ketika berkurban, lebih utama mana? Satu ekor kambing atau satu sapi dengan iuran? Maka kalau kita lihat dari nas hadis, atau nasnya amalan Nabi SAW, fi'ilnya Nabi SAW, maka Nabi SAW selalu berkurban dengan kambing, ya, dengan kibish. Bahkan disebutkan kibisha ini, azima ini, dengan dua domba yang sangat besar, ya, yang tanduknya sangat besar, ya, domba yang sangat kokoh. Ya, maka kalau dilihat dari teks, maka Nabi selalu berkurban dengan kambing. Tapi di luar itu, kita juga mengatakan bahwasanya ketika Allah syariatkan kurban, Allah sudah nyatakan dan syariat kita sudah menyatakan itu diambil dari bahimatul an'am. Kurban itu dari bahimatul an'am. Dan sudah ditetapkan dari kambing, dari sapi, dan dari onta. Maka dari tiga hewan ini itu memiliki kebolehan dan keutamaan tersendiri. Tapi masalah mana yang lebih utama? Kalau menurut kita Allah alami shawab, maka dilihat dari asas manfaat juga ya. Asas manfaat artinya apa? Ketika kita dapati berkorban dengan kambing, ya, dengan berkorban dengan sapi, dan kita dapati untuk sapi lebih besar manfaat yang bisa diberikan, maka Allah alami shawab, kita mengambil condong berpendapat sapi itu lebih utama. Kenapa? Karena kalau dia sembelih sapi, meskipun dia urunan 7 orang, tapi manfaat yang dia berikan untuk masyarakat lebih besar, ya boleh jadi dari sisi ya banyak faktor dari sisi pengolahan misalnya, ya dari sisi apalagi contohnya waktu ya dan bagian dari hewan yang tidak terbuang banyak. Nah, maka seperti ini maka sapi tentu lebih banyak manfaatnya. Apalagi kalau di Indonesia kita dapati ya antara kambing dengan sapi lebih banyak orang ya lebih mendahulukan sapi ya. Ya, karena kalau kambing ya mungkin dari banyak faktor ya pengolahannya dan yang lainnya. Ya, maka ini yang kita katakan ya meskipun misalnya kalau dia ingin menyembelih kambing dan dia ingin sembelih sendiri lalu dia bagikan tentu ini lebih baik. Kenapa? Karena tidak ada yang urunan dengan dia, dia sendiri. Ya, tapi kalau dia pun dengan sapi urunan, maka di situ juga kebaikan. Insya Allah Ta'ala, maka tidak ada di situ kita haraj. La haraj. Ya, tidak ada beban. Jangan kita terasa beban misalnya ketika sapi urunan 7 orang kita merasa, wah ini kayak kurang afdal. Maka ini harus kita buang. Kenapa? Karena syariat sudah membolehkan. Ya, mau kambing 1 orang, sapi 7 orang, maka semuanya ada kebaikan. Ya, tinggal kita lihat asas manfaat yang tadi kita sebutkan. Allah alam bisawab. Barakallahu fikum, Pak Wahyu, semoga bisa dipahami ya. Alhamdulillah barakallahu fikum Ustaz atas jawabannya. Kemudian dari selanjutnya dari Pak Faang, sepertinya pertanyaannya mirip ya Ustaz ya. Apakah bisa diniatkan untuk orang tua yang masih hidup maupun yang sudah meninggal? Nah, Berarti bisa. betul. Bisa. Baik yang hidup maupun yang meninggal. Bahkan kata para ulama ini yang lebih afdal daripada kita mengkhususkan kurban untuk orang yang sudah meninggal tanpa ada wasiat. Ya, jadi boleh tidak seorang mengkhususkan kurban untuk bapaknya yang sudah meninggal? Maka khilaf ulama dalam hal ini. Ya, kecuali kalau wasiat maka sepakat. Kalau memang sudah ada wasiat sepakat. Ini dikerjakan. Kalau dia mampu maka dikerjakan. Tapi kalau tanpa ada wasiat, maka yang lebih afdol kata para ulama kita adalah dia masukkan dalam niat. Tidak dikhususkan kurban sendiri. Meskipun kalau dia khususkan ya ada kelebihan harta maka baik. Artinya seseorang melebihkan dalam kurban ya karena ada kelebihan harta maka itu adalah kebaikan. Jadi untuk ibadah harta ini lebih
Dia berlebih itu baik. Ya misalnya seorang berlebih dalam kurban ya. Misalnya tadi kita sampaikan dia sunnah kifayah ya. Satu keluarga kurban itu sudah mencukupi. Tapi misalnya istrinya juga mau berkurban, anaknya juga mau berkurban karena sudah punya penghasilan, maka hasanun, ini adalah suatu kebaikan. Maka pahala pun akan lebih lebih banyak yang dia dapatkan. Ya, tapi kalau misalnya ya cukup untuk satu saja pembiayaan kita, maka niatkan untuk semua anggota keluarga kita, maka itu juga sudah mencukupi. Allah alam bisawab. Semoga dipahami Pak Fahmi. Alhamdulillah, Waalaikumsalam pada Ustadz dan pada Pak Fahal yang bertanya. Pada Bapak Ibu serta Rukom, kita masih punya sedikit waktu lagi sebelum kita tutup. Jika masih ada satu pertanyaan yang ingin ditanyakan, baik seputar haji, seputar kurban, atau Saya Pak, seputar boleh amalan dikit Pak. Zulhijjah, Saya silakan dikit. Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Guru, Waalaikumsalam tolong warahmatullahi wabarakatuh. diberi panduan tentang kulit sapi, kepala, kaki, jeroan yang nggak bisa dibagi, Pak. Nah, Itu katakan kulit sapi mau dihadiahkan ke marbot gitu. Prosedur fikihnya bagaimana supaya nggak nabrak-nabrak gitu, Pak? nah, Ya, barakallahu makasih, fiik, Pak. Pak. Ya. Baik, semua kurban, bagian kurban itu, maka semua itu boleh dibagikan. Hmm. Kapan dia jatuh kepada larangan? Dua. Ya, dua ini yang harus kita hati-hati. Pertama, dijadikan upah. Nah, maka ada larangan sebenarnya hadis Ali bin Abi Thalib. Ya, dia kita jadikan bagian dari hewan tadi untuk upah. Ya, meskipun mungkin kita anggap ini bagiannya ndak terpakai atau ndak banyak orang mau, ya, maka kita jadikan upah, maka ini tidak boleh. Yang kedua adalah dijual. Dijual untuk dijadikan manfaat. Dia ambil manfaat dari jualan tadi, artinya si sahibul korban dia jual lalu dia ambil manfaat dari jual itu, maka ini juga tidak boleh. Artinya apa? Kita jadikan hewan kurban ini murni semuanya adalah untuk dibagikan, ya, tidak diambil darinya manfaat, tidak juga diambil dari bagiannya upah. Maka seperti ada kepala, ya, ada kulit Kulit, misalnya, kulit. ya, maka bagaimana cara solusinya? Udah kita bagi. Misalnya ada kulit, kita potong dikit-dikit, nanti kita gabungkan sama setiap kupon daging, itu bisa. Ini dan solusi. Atau misalnya ya kulitnya terlalu banyak, ya kalaupun dibagi misalnya susah, maka boleh nggak kita hadiahkan? Boleh. Kita hadiahkan kepada marbot misalnya. Ya kita hadiahkan kepada orang yang mungkin membutuhkan. Nah, lalu kita hadiahkan, ini boleh. Setelah itu dia mau jual misalnya, maka ahlan, tidak ada larangan. Ya karena itu haknya dia lagi kan. Nah, seperti itu ya. Tapi yang tadi jangan dijadikan sebagai upah khusus misalnya, atau dijual lalu diambil manfaat dari jual tadi. Ya, ini kira-kira Pak Yahya, barakallahu fiik. Oh iya, jadi kalau kulit dihadiahkan ke marbot, marbot Mhm. mewakilkan menjual kepada panitia kurban menjual kulit itu Mhm. atas nama si marbot, uangnya dikasihin marbot, itu nggak nabrak fikih, Pak ya? Oh, enggak, oh, berarti dia wakilkan. Dia wakilkan menjualnya, karena dia nggak tahu jualnya kemana. Oke, baik. Bisa, insya Allah. Tapi dia serah terima dulu. Oh iya, iya, Serah terima. Jadi kan kalau udah serah terima dulu, ini Pak, ya silakan nih buat Bapak nih. Oh, saya nggak bisa maafkan, tolong bantu ya. Berarti kan iya, udah akad yang baru gitu ya. Nah, iya. oke. Nah, Oh insya bisa, Allah Pak khair. ya? Oke, Bisa oke, insya baik. Allah. Nah, Ya, makasih Pak. Ya, barakallahu fiik wa Waalaikumsalam. jazakallahu khair. Nah, Alhamdulillah, jazakumullah khairan barakallahu pada Ustadz Andri sudah memberikan jawaban dan semoga bisa dipahami oleh Pak Yahya yang bertanya. Alhamdulillah demikian kajian kita di sore hari yang penuh berkah ini. Kita ucapkan jazakallah khairan barakallahu fikum pada Ustadz Andrianto Syamsuddin LC Hafizahullah Ta'ala yang telah menyempatkan waktu untuk memberikan faedah ilmu syar'i kepada kita semua. Semoga Allah menjaga dan menambah berkah amin ya ilmu Allah. beliau dan menjadi amal jariah berkesinambungan bagi beliau. Dan kepada para peserta yang telah berpartisipasi dalam kajian sore hari ini, kami ucapkan jazakumullah khairan barakallahu fikum. Semoga ilmu yang didapatkan mengangkat kejayaan kita dan dapat diamalkan dan menjadi pemberat timbangan kebaikan di perhitungan kelak, di hari perhitungan kelak. Amin. Kami mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Kita tutup kajian sore hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron kasih.